Sahabat WB, podcast kita kali ini berjudul Apa yang Dilihat? Apakah engkau merasa khawatir jatuh sakit? Resah mendengar kabar pengurangan karyawan di kantor? Cemas karena segala sesuatu yang telah engkau rencanakan tak berjalan semestinya? Atau takut akan berita kematian yang belakangan sering terdengar menimpa orang-orang terdekat atau orang-orang yang pernah kau kenal secara pribadi? Kalau berbagai perasaan ini ada di pikiranmu, ketahuilah bahwa engkau tidak sendirian. Pandemi yang merebak di seluruh penjuru dunia sejak setahun lalu ini memang telah menghadirkan aneka kecemasan dan ketakutan. Apalagi di Indonesia sendiri, jumlah penderitanya terus meningkat, seolah badai pandemi ini tidak akan pernah berakhir. Sahabat WB, berbicara tentang badai, Alkitab mencatat dua peristiwa badai yang dialami oleh murid-murid Yesus. Menariknya, kedua peristiwa badai itu mengubah cara pandang murid-murid kepada Yesus. Kedua badai menunjukkan kekuatan yang luar biasa di dalam diri Yesus yang melampaui besarnya badai yang melanda. Mari kita lihat satu persatu. Badai yang pertama terjadi ketika Yesus selesai mengajar orang banyak. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Lalu ia mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang danau. Dalam perjalanan, angin topan yang sangat dahsyat menghantam perahu mereka. Murid-murid menjadi sangat ketakutan. Sementara Yesus tertidur pulas di dalam buritan seolah-olah tidak merasakan kegentingan mengerikan yang sedang terjadi. Murid-murid awalnya panik bercampur heran. Mereka membangunkan Yesus sambil menuduh bahwa Yesus tidur pulas karena tidak peduli bahwa mereka semua akan binasa oleh badai itu. Rupanya respons kedua pihak terhadap badai jauh berbeda. Yesus tenang-tenang saja sampai tidur pulas. Sedangkan para muridnya panik karena yakin akan binasa. Hal ini membuktikan bahwa Yesus punya sesuatu yang lebih besar daripada badai itu yang jelas tidak dimiliki oleh para murid. Apakah kekuatan di dalam diri Yesus itu? Tak lain dan tak bukan, damai sejahtera. Itulah kekuatan yang membuat Yesus tenang dalam tidurnya dan tegas menghardik atau membentak badai itu. Diam, tenanglah. Memang oleh hardikan itu, seketika itu juga badai berhenti dan danau menjadi teduh sekali. Sahabat WB, mari kita bersyukur karena kekuatan damai sejahtera yang dimiliki Yesus itu tidak dibawanya begitu saja naik ke surga. Kekuatan itu dilepaskannya dan diberikannya kepada kita yang hidup di bumi. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yesus tahu bahwa badai pertama di danau itu bukanlah satu-satunya badai yang akan datang melanda kehidupan para muridnya di sepanjang zaman. Yesus tahu persis badai-badai di dalam kehidupan kita akan mengguncang kita. Terkadang tak hanya menimbulkan kecemasan, tetapi juga membuat kita tak bisa tidur sampai berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan, hingga membuat imunitas tubuh kita menjadi lemah. Namun, damai sejahteranya Dia berikan bagi kita. Dan Dia, sang sumber damai sejahtera itu, kini hidup di dalam kita. Damai sejahtera Yesus itu sanggup membuat kita tenang, tidak gelisah, tidak gentar di tengah-tengah badai kehidupan saat ini. Sahabat WB, damai sejahtera Yesus ini sama dengan yang diberitakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6-7. Jelaslah, damai sejahtera yang datang dari Yesus itu melampaui segala akal manusia. Oleh kekuatan damai sejahtera itu, kita bisa mengalihkan pandangan dari badai ke Yesus. Melewati badai yang dahsyat termasuk badai pandemi kali ini, cara pandang kita justru berubah. Kita tidak lagi melihat hal-hal yang mengerikan dan perasaan khawatir atau gentar. Kita sekarang melihat Yesus yang pekerjaan-pekerjaannya melampaui akal manusia dan sanggup menghentikan badai. Sahabat WB, badai kedua terjadi saat Yesus meminta murid-murid untuk berangkat lebih dulu ke Betsaida. Matius 14 ayat 22-33. Kali ini kita dapat melihat respons yang berbeda dari murid-murid ketika mengalami badai yang kedua kalinya. Angin sakal menerpa perahu mereka hingga digoyang-goyang gelombang. Saat badai sedang melanda itulah, Yesus datang menghampiri para murid di perahu dengan berjalan kaki di atas permukaan air. Mereka melihat sisi lain dari kekuatan Yesus. Pada badai yang kedua ini, Yesus tidak sedang tidur pulas di dalam perahu mereka, tetapi Yesus mendatangi mereka dengan kekuatannya yang ajaib. Bahkan Yesus mengundang salah satu muridnya untuk menghampirinya, berjalan bersamanya di atas permukaan air pula. Yesus yakin bahwa si murid itu sanggup melakukan yang dia lakukan di tengah-tengah badai itu. Terlepas dari kegagalan Petrus yang hanya setengah jalan di atas permukaan air saat menghampiri Yesus itu, kita dapat belajar hal penting dari peristiwa badai yang kedua ini. Kadang dibutuhkan badai agar engkau dapat melihat kekuatan Allah dalam hidupmu. Badai memperkenalkanmu pada kekuatan Allah yang belum pernah kau alami sebelumnya, dan badai juga memperkenalkanmu pada kekuatan yang Allah berikan di dalam dirimu. Karena itu, jangan hindari apalagi berbalik arah dari badai yang sedang menerpa engkau hari ini. Palingkan pandanganmu dari kengerian badai itu. Lalu mulailah pandangi kekuatan Allah dan teguhkan imanmu dalam kekuatan yang Dia berikan kepadamu. Jangan ragukan kekuatan Allah di tengah badai, karena Allah sendiri mempercayai engkau mampu menghadapi badai itu. Dia yakin tidak ada kesulitan yang akan melampaui kekuatanmu, karena kekuatanmu itu berasal dari dirinya sendiri yang hidup di dalam dirimu. Sahabat WB, sebagai perempuan, kita telah dipanggil dan ditetapkan menjadi seorang penolong, terlepas dari status kita lajang atau menikah. Ya, ini berarti kita telah ditetapkan sebagai penolong kepada siapapun di sekitar kita, baik kepada suami atau orang tua, anak-anak atau saudara-saudari kita, rekan-rekan kerja, teman-teman di pergaulan, dan di mana saja. Seorang penolong yang bijaksana akan menghadirkan rasa tenang dan damai dimanapun dia berada, karena di dalam dirinya terdapat kekuatan ajaib Sang Maha Penolong, yaitu Allah sendiri, Eser, yang adalah penolong bagi umatnya. Hari ini, hai para perempuan, hadapilah badai yang sedang menerpa hidupmu apapun bentuknya. Engkau bukan makhluk yang lemah. Terimalah dan berpeganglah pada kekuatan damai sejahtera Allah itu, sambil bertindak dengan kekuatan darinya di dalam dirimu. Selanjutnya, nantikan saja pengalaman barumu bersama Allah, karena engkau akan melihat kekuatan Allah yang besar yang belum pernah engkau alami sebelumnya. Sahabat WB, ada beberapa pertanyaan refleksi
Nomor 1, bagaimana responsmu selama ini ketika menghadapi badai kehidupan? Nomor 2, sudahkah engkau menggunakan kekuatan damai sejahtera Allah? Ataukah engkau frustasi karena masih sering menggunakan kekuatanmu sendiri? Sahabat WB, demikianlah podcast kita kali ini. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.